Pertama kali memang saya orang yang penakut. Penakut ini artinya halo, saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum adalah program Corporate Social Responsibility daripada Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam hari ini adalah episode ke-306. Judulnya adalah Pre-Love Culture. Ya, Anda familiar kan dengan istilah ini? Memang istilah ini adalah istilah yang mungkin agak baru buat sebagian orang dan kemudian mulai meledak lagi gara-gara ramenya daripada online shop, ya. Online shop rame dan kemudian orang-orang bilang pre-love, 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 pre-love. Boleh sekarang cerita sedikit. Kalau kita melihat daripada dictionary.com, kata informal pre-love itu adalah kata informal yang menggambarkan suatu barang yang pernah dimiliki sebelumnya. Merupakan bahasa yang diperhalus untuk mengatakan secara tidak langsung, secara tidak nyata atau secara tidak belak-belakan, yaitu namanya adalah babe atau barang bekas, second hand atau apapun juga, ya. Jadi orang-orang suka bilang ini second gitu kan, atau babe atau barang bekas, nah atau barbek atau apapun juga namanya. Nah, itu sebetulnya kalimat yang dipercantiknya adalah pre-love, ya. Nah, terkait dengan pre-love, ya, ada kenyataan ini kalau di research ada beberapa atau sejumlah kenyataan kita akan coba bahas, ya. Jadi saya pribadi nomor satu, ya, kenyataannya berdasarkan riset adalah it bothers some people that items has been pre-owned, ya. Sebetulnya agak mengganggu bagi sebagian orang bahwa sebuah barang itu pernah dimiliki sebelumnya oleh orang lain. Sejujurnya tanpa bermaksud untuk menyombongkan diri, saya termasuk yang kurang cocok dengan barang pre-love, ya. Ya memang adalah, ya, terutama kok sekarang ini saya punya yang pre-love adalah komik-komik Tintin terbitan Indira, karena tidak ada yang barunya, maka itu ada pre-love, ya. Jadi terpaksa begitu. Nah, itu komik Tintin bikinan Indira. Ya, ada beberapa lah mungkin barang yang yang dalam tanda kutip terpaksa dibeli pre-love gitu, ya. Tapi secara umum saya tidak begitu suka yang pre-love. Kenapa tidak suka? Nah, ini yang menarik, ya. Pertama kali memang saya orang yang penakut. Penakut ini artinya nggak bisa pakai barang yang mungkin punya sejarah lain gitu kan. Di rumah saya juga nggak praktis, nggak ada barang yang antik, ya, yang mungkin punya sesuatu di dalamnya atau paling nggak pernah dicintai oleh orang lain, ya. Nah, ini yang apa namanya? Tapi saya tidak bilang bahwa saya yang benar, Anda yang salah kalau Anda seorang pre-love lover gitu, ya. Tapi tidak begitu itu. Jadi semua orang masing-masing punya ini. Tapi ini satu fenomena yang pertama. Tidak semua orang suka pre-love, ya. Dan saya termasuk salah satunya, ya. Nah, kalau hari ini diceritakan kenapa, ya karena ini adalah sebuah fenomena yang menarik. Secara umum, nomor 2 dikatakan bahwa kalau kita belanja pre-love, itu kita bisa mendapatkan barang yang kualitasnya oke dengan harga yang lebih murah. Ya aja, ya kalau kita pintar memilih, ya kita bisa mendapatkan barang yang bagus, tetapi dengan harga yang miring. Ya, pre-love yang katakanlah barang branded yang kualitasnya
cakep banget gitu ya. Tapi terus orangnya yang punya bosen atau dia BU misalnya, nah itu bisa dijual. Maka kita bisa dapat barang bagus dengan harga yang miring ya. Nah, there was a time ya, saya suka barang-barang branded gitu ya, ada masanya dulu. Itu saya lebih suka yang beli pas season dibanding beli yang pre-love, masih nyambung soalnya tadi. Pas season di luar negeri itu bukan berarti di Indonesia jadi pas season ya, karena seasonnya berbeda. Oke, itu kalau kita bicara mau ini, tapi ada orang yang tetap ambil pre-love ya. Terus kemudian pre-love itu bisa juga menjadi kayak treasure hunt ya, apa namanya? Berburu harta karun. Ya, kalau orang yang teliti, cermat, menguasai produk, ya, orang-orang itu bisa mendapatkan barang-barang yang demikian berharga, tapi dengan harga yang bagi orang yang tidak tahu, ya segitu sudah cukup berharga. Tetapi bagi orang yang tahu menjadi harganya menjadi demikian tinggi. Ya, sekali lagi karena saya bukan seorang yang suka pre-love, jadi mungkin nggak pernah mendapatkan manfaat ini. Ya, jadi bisa jadi pre-love ini apa aja ada ya. Bisa berupa barang, bisa berupa apa yang sebetulnya sangat precious, ya, tetapi benar-benar harganya amat sangat miring, ya itu misalnya. Tapi hati-hati loh ya, miring itu kita mesti benar-benar nguasain karena bisa jadi yang kita beli adalah barang yang tidak asli tetapi dibikin seakan-akan. Nah, itu bisa terjadi, ya. Saya punya pengalaman barang murah adalah suatu hari saya berjalan di sepanjang Fifth Avenue di New York. Terus kemudian berjalan gitu kan di lorong-lorong kecil ada orang-orang yang suka nawarin stolen watch ya. Stolen watch itu barang yang apa namanya? Barang yang curian, ya, jam tangan curian ya, yang dijual mostly adalah Rolex gitu ya. Apa yang menarik adalah apa? Saya pasti nggak mau karena takut ya sama yang jualan, apalagi barang yang dikatakan barang curian, tapi belakangan saya tahu bahwa yang dijual bukan barang curian, yang dijual adalah barang palsu yang pada saat dikatakan sebagai curian, dia menjadi seakan-akan demikian berharga karena yang dicuri katanya barang yang asli ya. Jadi kalau kita dari Fifth Avenue sampai ke pojok ke pecinannya Manhattan itu kita akan bisa mendapatkan yang katanya stolen itu banyak banget ya, Rolex yang palsu dengan kualitas yang bervariasi sekali gitu ya. Well, itu yang terjadi ya. Nah, di pre-love culture itu juga ada satu situasi yang kalau orang bilang saya menemukan, itu kan menemukan itu sesuatu yang gitu ya. Jadi menemukan itu, dan kalau kita itu, kalau Anda itu ini kata artikel ini mengatakan bahwa Anda bisa menemukan arti menemukan dalam sesungguhnya. Anda bisa mengalami arti kata menemukan yang sesungguhnya kalau Anda tuh hunting daripada barang-barang pre-love ya. Karena apa namanya bisa misalnya katakanlah dengan cara apa? Barang tadi dipadu-padankan, mix and match dengan barang yang Anda punya ya. Atau bisa melakukan namanya repurpose, menggunakan untuk keperluan lain ya. Itu juga bisa ya. Terus kemudian nah, yang lain lagi adalah apa? Dari mana orang bisa beli atau di mana orang bisa beli barang-barang pre-love? Ada toko-toko yang memang khusus terkait dengan pre-love. Kalau di online shop banyak itu. Anda lihat bahwa nanti dia ada kategorinya ya, misalnya katakan nanti Tokopedia gitu, maksudnya bekas gitu ya. Nah, itu bisa dapat dari mungkin dia punya orang yang dijual atau mungkin punya orang yang disumbangkan gitu ya, sehingga dia bisa menjadi punya barang bekas itu jumlahnya cukup banyak ya. Tetapi juga yang lebih keren lagi ada yang namanya vintage shopping ya. Vintage shopping ini dia jualnya barang-barang yang pada masanya demikian terkenal tapi sekarang sudah tidak terkenal gitu kan.
Ya, tapi kan katanya ada orang yang suka yang vintage, maka seperti itulah yang dilakukan. Ya, nah saya sendiri sekali lagi karena nggak begitu ini nggak pernah benar-benar hunting di vintage shopping ini. Ya, nah pada saat itu juga dibutuhkan juga pengetahuan ya. Terus kemudian jadi terus apalagi yang bisa dilakukan dari pre-love tadi ya. The only have one size, one item dan one model tentu saja. Pada saat kita mencari barang pre-love kan kita tidak bisa aku mau yang ukuran segini. Nah, kalau Anda tahu bahwa dia punya ada sepatu yang mungkin sangat khas, yang sangat terkenal pada masanya, terus kemudian ada bekasnya, terus kemudian Anda nanya, ada nggak yang ukuran segini? Maka yang jualan mungkin akan senyum karena dia akan ada satu tipe, satu ukuran dan juga satu warna, ya itu aja gitu ya. Kalau dia bilang oh ada gitu, maka Anda perlu curiga bahwa itu bukan pre-love ya. Ya, nah terus kemudian kalau kita bicara soal pre-love, jangan berpikir bahwa semua barang pre-love pasti akan bagus ya. Jadi kembali semua adalah keterampilan Anda untuk bisa melihat dengan teliti benar-benar berkualitas atau tidak gitu ya. Jadi karena atau bisa jadi pada masanya dia berkualitas, tapi di masa lainnya dia terus kemudian kualitasnya menjadi menurun. Pengalaman di dalam masa pandemi ya, saya punya sejumlah sepatu sport yang akhirnya karena tidak pernah dipakai gitu kan, rusak dengan sendirinya ya, lem yang lepas atau kulitnya pada rontok gitu kan atau menjadi mengeras gitu ya. Ya mungkin ada pengaruh naruhnya yang kurang proper, pengaruh tidak dipakai juga, pengaruh tidak dikasih lapisan dan sebagainya gitu kan. Ya itu yang terjadi. Nah, terus itu yang terjadi daripada pre-love. Nah, apalagi ya barang pre-love ini menariknya apalagi ya tadi bagi orang-orang yang menyukai maka ini akan menjadi sebuah keasikan tersendiri ya, keasikan tersendiri. Zaman saya kuliah di US atau kalau saya melakukan perjalanan ke luar negeri ya saya bukan seorang pre-love lover ya, itu saya punya kasihkan sendiri kalau saya pergi ke sebuah tempat di mana di situ disediakan barang-barang yang on sale gitu ya. Nah, kita bisa memilih menemukan barang yang bilang, ih ini bagus banget, ini murah banget gitu kan. Itu ya. Nah, saya rasa orang-orang yang memang senang pada barang pre-love akan merasakan perasaan yang sama. Ya, atau bahkan mereka akan lebih senang lagi karena ya mestinya barangnya bisa jadi lebih ekonomis dibanding kalau yang masih baru ya, itu yang terjadi. Nah, teman-teman semua, ini di Indonesia sekarang banyak di online shop ya. Kalau di masa lalu mungkin banyak orang memunculkannya di garage sale barangkali ya, di garage sales. Cuman kan sekarang ini karena situasi pandemi, orang yang melakukan garage sale makin lama makin sedikit gitu ya. Karena di garage sale kan namanya juga garage sale ya, berarti kan orang harus datang, lihat, milih gitu kan, di mana terjadi penumpukan massa. Sementara sekarang kalau secara online kan Anda bisa mencari ya. Nah, problem daripada online kita tidak bisa lihat barangnya ya. Problem daripada online Anda harus mulai rajin untuk baca reviewnya daripada customers sehingga Anda tidak dalam tanda kutip tertipu barang yang dikirim adalah barang mungkin palsu, apalagi palsu dan bekas gitu ya. Atau orang yang di barang dikirim adalah barang yang tidak bagus ya. Ya balik lagi kembali itu kalau Anda menemukan yang bagus, Anda menemukan yang murah, Anda menemukan yang asli, maka disitulah sebetulnya kegembiraan terjadi. Ya, pada saat saya mau membahas topik ini, saya sempat bilang, aduh,
Jangan dong, akan diusulkan oleh para Master Angels gitu kan. Jangan dong, saya nggak bisa menceritakan dengan sepenuh hati kalau saya tidak menjalankan sendiri gitu kan. Ya, tapi saya pikir-pikir bolehlah untuk coba cerita. Well anyway, saya suka kalau pas lagi pergi-pergi ya, pergi ke factory outlet misalnya, dan saya kalau menemukan sesuatu yang ini benar-benar bagus banget untuk harganya cuma segitu gitu, wah itu happy-nya setengah mati. Ya, dan apa namanya, saya rasa kalau Anda yang biasa ini pre-love ya, Anda tidak keberatan melakukan itu, atau buat Anda I don't mind, nah, just go ahead with that gitu ya. Nah, teman-teman semua, hari Senin seperti biasa materinya adalah simple ya, harapannya bisa memberikan manfaat untuk Anda ya. Kita bicara hari ini di episode 306 adalah pre-love cultures. Hari Rabu kita akan ketemu lagi. Kalau saya tidak salah ingat, kita akan bicara tentang inovasi ya, 10 innovations ya, dan mudah-mudahan inovasi memberikan manfaat ya. Jadi perhatikan setiap kali hari Senin akan simple sekali, kekinian ya, hari dan cuma 15 menit. Hari Rabu akan berisi materi penuh, dan hari Jumat kita punya Friday Night Movie yang akan inspiring. Nah, besok hari Jumat kita akan membahas tentang Oscar winner. Salah satunya adalah tentang kenapa Chris Rock ditampar oleh Will Smith, si peraih Oscar. Ya, teman-teman semua, jangan googling dulu, dengarkan cerita saya nanti hari Jumat. Kenapa sih Chris Rock di atas panggung ditampar oleh Will Smith? Saya Andoko Hikmawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajun Live episode 306. Salam.